Hai, welcome to my channel, my YouTube channel. Aku Clavania, or yang mungkin kalian ketahui sebagai Clava. Salah satu orang, salah satu peserta di ajang memasak yang ada di Indonesia itu. Jadi hari ini tuh aku bakal ngajak kalian ngeliat dapur aku yang baru. Dapur yang bakal aku sering banget pakai untuk kerja di sini, making video di sini, masak-masak dan menghibur kalian di sini. And let's go, biar gak lama-lama. Oh ya, nggak cuman itu. Aku bakal ngajak kalian keliling lihat dapur aku yang baru ini dan juga ngejawabin pertanyaan-pertanyaan kalian yang udah aku share sebelumnya di Instagram aku. Dan lumayan banyak banget loh yang nanya-nanya. Oke, sekarang kita jawab dan sekalian kita keliling. Let's go. Oke, jadi ini tuh one of my favorite wall atau one of my favorite spot di studio aku. Karena di sini seperti yang kalian lihat, ini tuh ada apron aku. Dan ada tanda tangan ketiga juri. Ada Chef Renata, Chef Arnold, Chef Juna. Jadi aku minta tanda tangan mereka di apronnya aku. Dan FYI, ini tuh kan kita punya beberapa apron. Apron putih ini kita punya dua, satu cadangan. Tapi ini tuh apron yang selalu aku pakai setiap aku masak. Jadi pas aku nge-framein ini tuh kayak sedih banget gitu, kayak aku sampai kayak nangis karena kayak ngerasa MasterChef udah selesai gitu loh, perjalanan aku di MasterChef udah selesai gitu. Jadi kayak sedih gitu, ini benar-benar menyentuh banget dan really hard untuk bisa mempertahankan apron ini sampai ada di 5 besar. Terus di bawahnya ya ini adalah beberapa achievement yang pernah aku dapet sebelum aku masuk MasterChef gitu di tahun 2019. Jadi ada yang pertama kali itu ini, awal pertama kali aku berani ikut lomba itu di salah satu universitas, itu lomba masak dan aku dapat medali bronze. Terus aku ikut lagi di ajang yang lebih besar. Kalau yang itu dia ajang internasional yang biasa orang kenal salon kuliner. Nah aku coba ikut itu di Junior Asian Skill Challenge kalau nggak salah. Terus aku dapat bronze juga. Terus aku next lagi kayak iseng-iseng gitu kan aku ya kalian tahu kan aku ambisius seperti di MasterChef di galeri. Jadi aku ikut lagi di dalam tahun yang sama. Jadi ini 2019 semua. Kayak aku ikut 2 cabang lagi. Yang ini Christmas cookies aku dapat bronze, dan satu lagi ini aku plated modern jajanan pasar dan aku dapat gold medal gitu. Terus sambil ya kan kalian udah lihat nih wall aku bakal jawabin beberapa pertanyaan dari kalian yang menurut aku menarik banget. Pertama, perasaan waktu dipanggil ke MasterChef Indonesia gimana? Pertama, deg-degan dan kaget banget karena nggak nyangka ternyata keisengan aku pas bikin video MeTube itu direspon sama mereka dan aku dipanggil untuk audisi lanjutan. Terus kayak aku ikut audisi off-air-nya, ikut audisi interviewnya, sampai akhirnya aku masuk ke tahap on-air yang masuk ketemu juri-juri artis gitu. Nah di situ juga kayak ya seneng banget, deg-degan banget, dan aku bisa nuker apron aku. Jadi apron aku yang rumahan itu jadi apronnya MasterChef dengan logo MasterChef. Tapi itu belum ada namanya ya, kan masih harus bootcamp dulu baru bisa masuk ke galeri gitu. Kak Clava kangen nggak masak di galeri MasterChef? Kangen banget, jujur kangen banget karena masak dengan pressure itu menurutku juga salah satu yang menyenangkan. Terus dengan kayak ngeliat mystery box tuh kangen loh, kayak pakai apron MasterChef. Kayak kan kita nggak mungkin pakai apron MasterChef di luar-luar kan. Jadi kangen banget pakai apron di galeri, lari-lari, ambil utensil, ambil barang-barang di pantry, ngeliat mystery box, pusing dan lain-lain. Tapi kangen banget, parah. Tadi mana nih satu lagi? Cara daftar dan jadi peserta MasterChef gimana Ci? Caranya, ya kalian siapin diri kalian. Dari memasak, kalian harus bisa basic-basic. Terus juga cara kalian berbicara itu juga harus well gitu, dan berdoa sama Tuhan begitu. Dan jangan lupa ikut audisinya. Oke, mantap. Kita next lagi ke selanjutnya.
Oke, jadi next ada lemari-lemari ini. Jadi dalam lemari ini aku ada buku masak. Dan ini tuh buku-buku yang aku bawa ke galeri MasterChef. Ya, as kalian tahu, aku nggak punya gadget. Jadi ya satu-satunya cara untuk belajar ya dengan buku-buku ini. Ini pun kayak masih belum seberapa gitu loh, kayak masih banyak banget. Terus di atasnya aku punya mesin. Ini tuh mesin cupcake pertama aku. Yang aku bilang itu kayak pastry pertama atau dessert pertama yang aku buat itu cupcake pakai alat ini. Dan ini aku dapat pas aku ulang tahun pas SMP 1 deh kayaknya. Kayak aku ngerayak-ngerayak gitu sama mama, kayak mama aku maunya hadiah ulang tahunnya tuh ini. Mama tuh bingung sih, kayak adik-adikku, adikku dan kakakku tuh kalau hadiah ya mintanya boneka dan lain-lain, tapi kayak aku mintanya ini. Setelah ini aku minta oven, jadi kayak oven dan mixer. Jadi kayak mama bingung gitu loh, kok bisa nih anak kecil maunya ke arah masak gitu. Gara-gara ini aku jadi cinta banget sama pastry. Terus di atasnya tuh ada batonet. Batonet itu untuk bikin classic bread atau artisan bread yang pakai lebang atau ragi liar. Nah, aku kan juga pelihara lebang atau ragi liar itu. Jadi aku punya alat-alat, nggak alat-alat sih, kayak loyang-loyang pastry. Yang cupcake, ada yang ini kayak buat bulu gulung, ada yang Surabaya, dan ada yang silikon juga, nggak aluminium doang. Waduh, pasti berisik nih. Nih, coba deh, ikutin aja. Ini silikon gini. Aku juga punya banyak. Itu biasa untuk mousse, bikin yang cantik-cantik terus nanti di glaze. Tuh. Banyak sih aku, banyak banget loyang-loyang. Next, kita jalan lagi. Yang kecil-kecil begini sampai yang gede-gede. Steamer, wok, pen, itu semua aku simpan di bagian sini. Aku simpan semua di bagian sini. Itu panci yang gede-gede, jadi banyaknya panci kecil-kecil. Maju lagi dikit. Nah, rak paling atas masih kosong, belum aku isi apa-apa, baru ada timbangan. Tapi di bagian luar rak ini tuh isinya perpestrian. Yes. Ini tuh kayak koleksi-koleksi, bukan koleksi-koleksi doang sih, kayak barang-barang pastriku yang menurutku penting banget buat aku juga. Di sini ada mold-mold untuk kue tart, dari kecil sampai gede. Ada loyang bolu kukus, ini yang aku paling suka. Ini juga salah satu mold untuk tartlet. Rolling pin lagi. Terus kalau di sini tuh kayak cutter-cutter. Kayak ini scraper kecil, scraper gede. Yang ada gerigi, ya gitu-gitulah. Namanya juga suka ya. Jadi kayak koleksi-koleksi barang-barang yang nggak jelas tapi kepake kok. Terus di sini ring cutter atau cookie cutter. Ini banyak banget dari cookie cutter ini. Itu gunting bukan sembarang gunting. Gunting ini tuh untuk bikin roast. Jadi misalnya kamu habis bikin roast pakai buttercream, nanti kita ambilnya harus pakai ini. Kalau nggak susah banget diambilnya. Yang paling bawah ini tuh storage kecil dari ingredient yang aku pakai buat pastry. Di sini ada vanilla, ada tepung-tepungan, gula dan lain-lain, pewarna, kosong, persaus-sausan dan perminyak-minyakan. Ada vinegar-vinegaran juga, truffle oil, olive oil, fish sauce, ada saus tomat, saus sambal, kecap dan lain-lain. Ada beberapa herbs juga yang aku tuh paling suka. Herbs itu oregano. Menurutku ini kayak all purpose gitu loh. Sekalian selain Italian herbs, oregano ini salah satu yang multi purpose atau bisa dipakai kemana aja di western. Dunia kitchen pasti chef itu atau kayak seorang juru masak harus punya senjatanya, yaitu pisau. Aku lupa kelewatan karena dia di samping. Aku punya beberapa jenis pisau. Ini itu pisau pertama aku yang ngebuat aku makin jatuh cinta sama masak. Pisau ini. Tuh. Yang ini beberapa pisau-pisau lain dan beberapa attachment pastry. Nggak jauh-jauh lagi dari pastry ya.
spatula. Ini juga my life. Karena dia multi purpose buat masak, untuk mengangkat daging dan lain-lain. Ini juga sangat berguna. Dan di pastry apalagi, ini sangat-sangat amat berguna. Jadi ini juga bagian dari lifeku di kitchen. Nah, yang bagian tengah ini itu perintilan-perintilan kecil yang penting banget juga sih di pastry. Yang ini tuh namanya chiffon gun. Ini kalian pasti sering banget lihat Audrey pakai ini. Audrey paling seneng banget pakai ini. Ini tuh untuk bikin foam. Jadi tinggal kalian masukin gas yang tadi tuh, yang aku bilang, masukin gas tadi, isi, kocok-kocok, nanti keluarin. Tuh. Terus ini juga unik banget. Ini tuh untuk ngebuka telur, tapi nanti cangkangnya tuh akan bulat sempurna gitu loh pecahnya. Tinggal dicetok, terus nanti tinggal diangkat, cangkangnya kelepas. Jadi cangkang bawahnya tuh kalau dimasak ya, di kitchen itu biasa dipakai lagi untuk wadah makanan lagi gitu. Jadi bukanya harus pakai ini biar rapi. Terus ini ada attachment untuk mixer. Kayak ya 3 sih standar, hook, pedal dan balon whisk, standar banget. Terus ini tuh aku suka aja sih karena kecil, dan ini biasa aku pakai buat saus purer untuk nuangin saus atau kuah-kuahan. Ini aku tuh suka banget bentuk ini karena itu bawahnya hand blender. Tapi aku suka aja, jadi aku taruh sini. Ini blender mini. Ini juga multi purpose. Biasa aku pakai buat bikin puree. Dan ini pernah aku bawa dan aku pakai pas audisi off air-nya MasterChef gitu. Jadi ini penyelamat juga. Di atas itu piring-piring untuk plating. Dan itu kayak masih segelintir kecil. Masih banyak banget piring karena aku udah nggak tahu mau taruh mana. Jadi kalau di sini nanti keramaian, jadi taruhnya segitu. Terus kita next aja ke question and answer penutup untuk kalian yang greget-greget kali ya. Apa nih? Sama Kak Yuri kayaknya seru. Sama Yuri aku pengen banget sih. Aku ada rencana untuk collab dengan beberapa anggota MasterChef lainnya. Menurut kalian komen di bawah. Aku harus ngajak siapa untuk collab dan aku adu masak kali ya di sini, atau aku kasih mystery box untuk mereka supaya mereka bernostalgia. Iya. Kalau bisa ulang waktu, mau memperbaiki apa di pressure test terakhir? Di pressure test terakhir yang membuat aku pulang itu, hal apa yang pengen aku perbaiki ya? Mungkin lebih pede dan lebih tenang saat harus ngepotong atau membunuh rajungannya. Terus harus nge-season dengan lebih baik lagi. Karena menurut aku pas aku pulang, benar-benar yang ngebuat aku pulang tuh menurutku miss kecil. Kayak bawang aku kurang kecil, masih terlalu besar. Paling yang pengen aku ubah ya itu aja. Tapi menurut aku dari cara kerja aku udah ngerasa pede banget. Dan aku nggak nyangka sih sebenarnya kalau aku pulang saat itu sejujurnya. Tapi ya udah jalannya aku harus pulang. Nggak apa-apa karena perjalanan menurutku di MasterChef itu baru dimulai setelah kita keluar dari MasterChef, atau gua atau aku keluar dari galeri MasterChef. Yaitu saat ini begitu. Ya sekian di video pertama aku dan juga my kitchen tour yang udah banyak banget dari kalian yang minta, pengen banget ngeliat isi kitchenku kayak apa, isi pastryku kayak apa, ya kayak gini. Nanti kita akan next lagi dan kalian akan lebih lihat lagi di saat aku memasak di dapur ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share videonya. Terus biar kalian gak ketinggalan notifikasinya, jangan lupa pencet tombol loncengnya ya guys. Bye-bye.